Pemilu merupakan sebuah konsekuensi dari sistem yang kita anut, yaitu sistem demokrasi. Demokrasi itu merupakan konsep dasar segala sesuatu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya rakyat ikut serta dalam menentukan bagaimana proses penyelenggaraan negara ini. Adanya partisipasi. Jadi demokrasi adalah partisipasi. Oleh karena itu, secara konkret persoalan ini dirumuskan secara langsung dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang tercantum dalam pasal 1 ayat 2, bahwasanya kedaulatan berada di tangan rakyat. Nah, atas dasar itu demokrasi harus berganding dengan pemilu. Maka bisa dikatakan bahwa tidak akan ada demokrasi tanpa ada pemilu. Sebaliknya juga tidak akan ada pemilu tanpa demokrasi. Oleh karena itu, penting kita membahas persoalan ruang partisipasi bagi masyarakat terhadap pemilu. Apa itu partisipasi dan apa saja bentuk partisipasi itu? Jadi kalau kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 448, di situ jelas dinyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat. Namun di dalam poin-poin pasal selanjutnya itu tidak begitu luas bentuk-bentuk partisipasi yang bisa dilakukan. Salah satu adalah bentuk partisipasi itu merupakan kegiatan sosialisasi, pendidikan politik, survei atau jejak pendapat. Kemudian terakhir adalah penghitungan cepat. Inilah merupakan bentuk partisipasi yang dibunyikan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 448. Namun para pakar banyak memperluas bentuk partisipasi itu selama partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat itu adalah untuk penguatan integritas pemilu dan kualitas pemilu itu sendiri. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya unsur dari penyelenggaraan pemilu itu ada 4. Yang pertama, adanya penyelenggara pemilu, kemudian peserta pemilu, kemudian masyarakat pemilih. Seterusnya yang keempat adalah masyarakat atau organisasi atau pemantau pemilu. Pertanyaan sangat mendasar adalah kenapa pentingnya ruang partisipasi bagi masyarakat untuk pemilu? Hari ini kalau kita lihat ruang partisipasi yang diberikan oleh Undang-Undang Pemilu ini merupakan realisasi dari konsep kedaulatan, Konsep kedaulatan yaitu adanya partisipasi. Selain masyarakat berpartisipasi dalam bentuk masuk ke dalam daftar pemilih lalu mereka memilih, juga dibutuhkan partisipasi dalam bentuk langsung. Andaikan partisipasi mereka hanya dalam bentuk bagaimana mereka bisa memilih, tapi tidak diberikan ruang untuk mengontrol, mengamati, atau mengikuti segala proses secara transparan di setiap tahapan, maka juga tidak substansi sesungguhnya. Karena penyelenggara pemilu juga